Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Subeki, Fakultas Ilmu Komputer, ingin mereview jurnal pada mata kuliah Arsitektur Komputer. Di sini merupakan judul dan namanya. Judul jurnalnya itu adalah Mekanisme Fetch dan Execute pada Sistem Kinerja Control Processing Unit. Nama jurnalnya adalah Ilkom Nimka, Journal of Computer Science and Applied Informatics. Kemudian, di sini ada volume dari jurnal itu sendiri. Volumenya itu adalah volume 1. Tahunnya itu dibuat pada tahun 2019. Sedangkan ini adalah penulis dan reviewernya. Penulisnya itu ada Muhammad Maulana Iksana, Cita Mirnawatia, Muhammad Yusuf Asaria, dan Abdurrahman Koris Faujan. Sedangkan reviewernya itu adalah saya sendiri, Fajar Subeki, dan direview pada tanggal 17 Oktober 2020. Di sini merupakan latar belakangnya. Latar belakang pada jurnal ini adalah CPU merupakan suatu perangkat komputer yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kinerja komputer itu sendiri. Dengan menggunakan mekanisme fetch dan execute, fungsi komputer dibentuk oleh eksekusi program. Program yang dieksekusi berisi instruksi yang disimpan dalam suatu memori. CPU melakukan tugas dengan cara mengeksekusi program, sederhananya dengan mengolah instruksi yang terdiri dari dua, yaitu instruksi fetch CPU, lalu CPU mengeksekusi instruksi. Proses fetch dan execute itulah cara untuk mengeksekusi program. Untuk instruksi tunggal diperlukan pengolahan yang disebut siklus instruksi. Dari riset yang dilakukan dan dari sumber-sumber yang telah didapatkan, memperoleh cara atau metode untuk melakukan eksekusi memori dan untuk melakukannya menggunakan tabel eksekusi program untuk mengetahuinya. Setelah latar belakang, sekarang kita akan membahas masalah. Di dalam penelitian dapat diketahui bahwa pada dasarnya fungsi CPU adalah menjalankan suatu program disimpan ke dalam memori utama dengan mengambil instruksi-instruksi dan menguji instruksi tersebut sesuai dengan alurnya. Perhitungan program CPU pada umumnya bergerak secara berurutan. Akan tetapi, CPU juga seringkali dalam instruksinya di dalam CPU disebut sebagai instruksi lompatan. Izin dari CPU dapat mengakses instruksi yang meletakkan bukan pada urutan itu. Maka ini disebut instruksi bercabang, branching instruction. Sebuah instruksi tersebut terdapat cabang bersifat kondisional dan non-kondisional. Suatu cabang yang sifatnya non-kondisional berpindah ke instruksi yang terdapat di luaran alur dari instruksi itu. Kemudian sebuah data untuk cabang instruksi disimpan ke lokasi yang namanya flag. Dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambil fungsi CPU dan cara interaksinya dengan komponen lain. Sekarang kita masuk ke tujuan dari jurnal kali ini. Tujuan pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui fungsi komponen-komponen CPU dan untuk mengetahui mekanisme CPU serta kinerja komputer saat melakukan proses instruksi dengan menggunakan fetch dan execute. Lalu kita akan masuk ke metode. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa PC atau personal komputer memiliki program counter, IR, instruction register, EC, simulator, temporary storage, perintah terdiri dari 32 bit. Alamat memori dengan daftar opcode dan informasi sebagai berikut. Load AC from memory ada di alamat 300, 940 ada 0110. Load AC from memory ada di alamat 301, 941 adalah 00001. Storage S to memory ada di alamat 302, 942 adalah 00010. Setelah itu metode, sekarang kita akan membahas ke pembahasannya. Pembahasan. Dari riset yang dilakukan dan dari sumber-sumber yang telah didapatkan, maka diperoleh cara atau metode untuk melakukan eksekusi memori dan untuk melakukannya menggunakan tabel eksekusi program. Fungsi dari CPU adalah menjalankan program yang dapat disimpan di dalam memori utama. Caranya adalah instruksi diambil, diuji, dan eksekusi satu persatu soal alurnya. Ada beberapa komponen utama CPU yaitu, jadi CPU ini untuk menjalankan programnya, yaitu diuji dan juga dilakukan secara berurutan dari satu persatu alurnya. Nah, sedangkan CPU ini memiliki 4 komponen, yaitu ada ALU, Arithmetic and Logic Unit, Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Di sini ada gambarannya, ada CPU, di sini ada register, ALU, Interconnection CPU, dan Control Unit.
Pembahasan berikutnya adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan unit komputer pengolah data dari aritmatika maupun dari logika. ALU aritmatika mempunyai dua unit, yaitu unit logika. Boleh Anda unit aritmatika yang Anda spesifikasi sendiri. Jadi pada ALU ini terdapat di dalam ALU ini merupakan fungsi aritmatika, mulai dari aritmatika dan juga logika. Contoh aritmatika adalah ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, kalian, pecahan, dan sebagainya. Sedangkan untuk logika ada and or not, true or false, itu merupakan boolean. Kontrol unit fungsinya adalah mengontrol operasi CPU secara menyeluruh, sehingga terjadi fungsi antara komponen di dalam fungsi operasi. Register ialah media penyimpanan internal yang berupa CPU digunakan untuk proses pengolah data bersifat sementara. Menyimpan data yang diolah maupun data digunakan untuk pengolahan lanjutan. Interkoneksi CPU, sistem yang mempunyai koneksi terhubung dengan bus bersama komponen eksternal maupun internal. Nah, di sini ada nih gambaran mengenai CPU itu sendiri. Dari register yang tadi fungsinya adalah penyimpanan internal untuk pengolah data. Di sini ada internal CPU bus, di sini ada controller unit, di sini ada control page, di sini ada ALU, control mentor, shifter, dan status flags. Merupakan nih fungsi aritmatika ALU itu ya. Pembahasan berikutnya adalah komponen internal CPU. Jadi di CPU ini ada komponen internal dan eksternal. Komponen internal CPU itu adalah ada ALU yang tadi disebutkan, register, serta unit kontrol ini termasuk dalam komponen internal CPU. Satu untuk eksternalnya ada piranti masukan, memori utama, dan piranti input output. Program eksekusi berproses dengan cara mengambil instruksi pengolah data. Dari dua langkah itu adalah operasi pembaca instruksi fetch. Nah, fetch itu merupakan operasi pembaca dan pelaksanaan instruksi execute. Nah, execute jadi di-execute dari perintah-perintah tersebut yang kemudian tadi udah dibaca fetch. Berikut siklus fetch serangkaian proses menjadi dieksekusi program. Dengan siklus instruksi, CPU awalnya hanya membaca instruksi di memorinya saja. Ada register di dalam CPU, fungsinya mengawasi serta menghitung instruksi yang ada di selanjutnya. Disebut juga program counter atau PC. Di dalam PC menambah suatu hitungan setiap kalinya, maka CPU akan membaca instruksi itu. Instruksi dibaca dengan masuknya di register instruksi IR. Instruksinya dibentuk bilangan biner yang bisa diimplementasikan di CPU, kemudian dilakukan aksi yang ada penjelasan berikutnya. Ini merupakan rangkaian siklus fetch yang akan dilakukan pada execute dan pada CPU. Pembahasan berikutnya adalah jadi proses eksekusi program dengan mengambil instruksi pengolah data dua langkah tersebut, yaitu operasi pembaca instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Jadi ada juga nih secara simpelnya ini ada aksi CPU dalam fetch dan execute ini. Ada satu, CPU memory. Data dipindah dari CPU ke memori. Ini kurang ya, maaf. CPU input dan output. Perpindahan data di CPU dan ke modul input atau output. Penggunaan satu data CPU dilakukan dengan cara operasi aritmatika serta dengan logika data. Kontrol ialah instruksi pengontrolan fungsi, contohnya saja instruksi perubahan urutan eksekusi. Nah, ini merupakan ada gambar di sini nih. Kita jelaskan satu persatu. Pada gambar tersebut merupakan alur program diagram siklus instruksi. Nah, ini merupakan diagram siklus instruksi ada antara fetch dan execute. Merupakan pengambilan atau membaca instruksi ke CPU dari lokasi memorinya. Diikuti instruksi atau operasi decoding adalah menganalisa instruksi yang berjalan sebagai yang akan dibuat dan operan yang mau dipakai. OASI atau operand address calculation adalah yang bertugas sebagai penentu alamat operan. Pada ini harus dilaksanakan apabila proses memperlibatkan referensi operan diserahkan di memori. OF operand fetch adalah keadaan dalam mengambil operan di modul input/output ataupun dari memorinya. Data operan DO adalah operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operan store OS ialah penyimpanan hasil eksekusi yang dilakukan di dalam memori. Itu merupakan penjelasan dari proses fetch dan execute. Jadi fetch ini adalah mengambil instruksi dan kemudian di-execute dengan instruksi yang tadi. Sekarang ada hasil. Hasil dari review jurnal kali ini adalah eksekusi program yang ada pada setiap komputer saat ini dengan instruksi yang dapat diambil, diuji, dan dieksekusi satu persatu sesuai alurnya. Dan dengan pembahasan tadi, maka CPU itu akan menjalankan instruksi-instruksinya itu sesuai dengan alurnya, sesuai dengan flow antara bulan. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan,
maka dapat mengambil kesimpulan bahwa siklus yang telah terjadi di dalam PC saling berhubungan dengan satu sama lain, dan juga bertambah baiknya ke alamat instruksi berikutnya, atau dapat diperbarui pada alamat yang berbeda di mana instruksi akan mengambil dari siklus tersebut lalu digunakan kembali. Dengan menggunakan metode tertentu seperti yang digunakan yaitu metode eksekusi program. Nah, setelah membahas kesimpulan, sekian dari saya dari hasil review tersebut. Pejar Subeki 4151912052. Mohon maaf jika kesalahan, teledoran, dan kemunafikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.